Pagi sahabat pendengar Sabda, hari ini hari Minggu yang ketiga dalam masa Prapaskah. Kita akan mendengarkan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25. Dalam Injil itu dikatakan Yesus marah di bait Allah dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi meminta tanda mengapa dia marah. Lalu Yesus mengatakan, "Rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari." Apa yang dimaksudkan Yesus dalam 3 hari? Yaitu kebangkitan dia dari antara orang mati. Sementara dalam bacaan pertama saudara-saudara dari kitab Keluaran, kita mendengarkan bahwa Allah sebagai Allah satu-satunya bagi orang Israel. Orang Israel tidak boleh menyembah Allah yang lain. Ke-10 perintah Allah disampaikan dalam bacaan kali ini. Dalam kitab ini disampaikan bahwa segala ketaatan, bentuk ketaatan manusia harus ditunjukkan dengan perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Sementara Paulus dalam bacaan kedua mengatakan orang Yahudi meminta tanda, sementara orang Yunani meminta yang lain lagi. Terlalu banyak permintaan. Orang Yahudi meminta tanda kepada Yesus, itulah yang terwujud dalam bacaan Injil hari ini. Tanda apakah itu? Seperti yang saya katakan tadi, Yesus memberi tanda bahwa dirinya akan bangkit dari antara orang mati. Nah, salib bagi orang Yahudi itu suatu sandungan. Sementara bagi orang Yunani itu suatu kebodohan. Yesus sebagai orang Yahudi, dia tidak memandang itu sebagai suatu kehinaan, melainkan sebagai suatu tanda yang harus diterima, yang tak bisa dihindari. Sahabat Sabda, aplikasinya untuk kita itu apa? Kita sebagai orang Katolik yang mengimani Kristus, salib kalau dianggap itu sebagai suatu kehinaan atau dianggap sebagai suatu kebodohan, bagi kita orang Katolik harus diterima, bukan dihindari. Harus dihadapi. Penderitaan sekecil apapun, sebesar apapun juga harus kita hadapi melalui salib Kristus. Karena melalui salib Kristus kita menjadi kuat. Kita menjadi orang yang mampu menanggung beban. Kendati tertatih-tatih, kita harus sanggup. Seperti Yesus yang setia dan sanggup melayani, sanggup menyelesaikan itu semua dengan baik. Itulah makna puasa untuk kita. Makna Prapaskah. Puasa berarti mencoba memampukan diri kita memikul salib, memikul beban yang diberikan oleh Kristus. Kita tidak bisa menghindari. Kita harus terima, tetapi kita harus menghadapinya juga dengan kebijakan. Sahabat Sabda, marilah kita bersama-sama memikul salib yang diberikan kepada kita. Sebagai ilustrasi, seorang pekerja yang membawa salib, dia mengatakan mengeluh, "Salibku terlalu besar." Lalu dihadapkan kepada Petrus, "Petrus, salibku terlalu besar." Lalu Petrus membawa orang itu kepada Yesus. Dan orang itu mengeluh di hadapan Yesus, "Salibku terlalu besar untuk kubawa." Maka Yesus membawanya ke satu gudang. Di gudang itu terdapat banyak salib. Lalu Yesus mengatakan, "Nak, letakkanlah salib itu di situ. Silakan kamu pilih salib yang lain." Maka orang itu mulai memilih salib-salib yang ada di situ. Ada yang ukurannya besar, lebih besar dari dirinya, lebih besar dari salib yang dibawanya, tetapi tak mampu dia membawanya. Di sepanjang gudang itu dia pilih, hingga akhirnya dia memilih satu salib yang kecil. Dia ambil salib itu, lalu dia mengatakan kepada Yesus, "Inilah salibku, aku akan membawa ini." Yesus tertawa. Dia mengatakan, "Nah, itulah salib tadi yang kamu simpan di sudut itu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Sabda, barangkali kita tidak menyadari bahwa salib kita itu sebenarnya mampu kita tanggung. Penderitaan kita lebih hebat dari penderitaan orang. Padahal sebenarnya kalau kita menjalani itu dengan tulus, menghayati salib Kristus, saya yakin kita bukan orang yang kesulitan untuk menanggung salib. Sekali lagi saya katakan,
Bukan kita menghindari salib, bukan kita menghindari masalah, tetapi kita hadapi, kita selesaikan dengan baik. Kita selesaikan hingga tuntas, seperti Yesus menyelesaikannya dengan tuntas hingga salib Golgota. Kita juga menuntaskannya hingga salib Golgota kita.